Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Riau yang khususnya mengambil mata kuliah jaringan komputer? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan juga dapat melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Jadi pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang modul 5 yaitu sistem bilangan atau number system. Nah, dalam modul 5 ini tujuan kita mempelajari modul ini adalah kita akan menghitung ya sistem bilangan, yaitu sistem bilangan desimal, kemudian biner, dan juga sistem heksadesimal. Jadi itu yang akan kita bahas, binary number system dan hexadecimal number system. Oke, yang pertama sistem bilangan biner. Jadi sistem bilangan biner ini, jadi biner ini dan seperti apa kaitannya dengan IP address versi 4. Jadi dalam sistem bilangan biner itu dia terdiri dari digit 0 dan 1 ya. Bilangan 0 dan 1 yang biasa dipanggil dengan istilah bits. Nah, kemudian kalau yang sistem bilangan desimal itu dia terdiri dari digit 0 sampai 9. Nah, jadi kalau yang biner itu basisnya berbasis bilangan 2 kan, radiksnya tuh. Kemudian kalau yang desimal kan itu basisnya bilangan 10 ya. Nah, kemudian host, kemudian server dan juga perangkat jaringan itu dia menggunakan binary addressing, pengalamatan biner untuk mengidentifikasi satu ya dengan sama lainnya. Nah, jadi dia menggunakan binary addressing, biner. Kemudian setiap alamat itu, setiap address ya, setiap alamat yang IP address 4 itu maksudnya dia dibuat dari 32 bit ya, string of 32 bit. Nah, jadi ada 32 bit, kemudian bit 32 bit itu dia dibagi dalam 4 section yang istilahnya itu dipanggil dengan octet. Nah, jadi ada setiap octet itu nanti terdiri dari 8 bit ya atau 1 byte. Nah, yang ini dia akan dipisahkan oleh tanda titik. Nah, untuk kemudahan bagi orang-orang, maka notasi ini kemudian dikonversi ke dalam desimal ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini dia ya, seperti pengalamatannya. Nah, ini yang satu oktet 1, oktet 2, oktet 3, oktet 4 dan jumlah ini adalah 32 bit ya. Nah, setiap bitnya itu satu oktet 8 bit. Oke, nah ini yang kemudian dikonversikan ke dalam desimal kan yang untuk kemudahan notasi untuk manusia ya. Oke. Kemudian, nah ini nanti saudara sekalian untuk memahami konversi antara biner dan desimal, nah itu silakan diperhatikan ya, dipelajari video di dalam akun NetAcad masing-masing. Jadi di situ ada pembahasan tentang seperti apa basis bilangan 10 itu ya, kemudian bilangan desimal biner basisnya 10, biner basisnya 2. Nah, seperti apa convert IP address ya dalam biner ke desimal. Oke, kemudian notasi posisi biner ya, ini ibaratnya notasi penulisan bilangan biner. Nah, jadi notasi posisional ini maksudnya adalah sebuah digit yang mewakili nilai yang berbeda. Jadi tergantung di dalam posisi setiap digit itu dia occupies in the sequence number. Jadi maksudnya nanti ada urutan-urutan numbernya. Nah, nanti kita lihat di tabel ini. Kemudian sistem yang notasi posisi desimal. Nah, jadi ini kita lihat di tabel ini. Jadi misalnya ini adalah yang radiknya 10, ini desimal ini ya. Nah, ini contohnya position number ya, ini bilangan 10 yang ya ini yang desimal berarti. Nah, kemudian position number 3210. Jadi ini nanti kan ada yang kita biasanya kita sebut dengan
satuan ya, kalau kita biasanya, kemudian puluhan, ratusan, dan ribuan. Jadi misalnya nilai angkanya 3210, berarti maksudnya adalah di sini 10 pangkat 0 ya, kemudian 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Nah, jadi kalau kita lihat, ya inilah positional value-nya nih ya. Nah, ini sebutkan. Ini satuannya puluhan, ratusan, ribuan. Jadi kalau misalnya kalau kita kalkulasi gitu kan, jadi misalnya ada decimal number-nya, misalnya 1, 2, 3, 4. Jadi 1234. Maksudnya apa? Maksudnya yang ini adalah dari satuannya. Satuannya itu adalah nilainya 4. Nah, dari mana dapat 4? Nah, itu bisa dikalkulasi dengan berarti dia 4 kali 1 gitu kan, dari satuannya nih. Kemudian yang bagian ini adalah bagian puluhan. Berarti bagian puluhan 3 nilainya kan, berarti karena dia 3 kali 10 maka nilainya 30. Kemudian yang ini ratusan 2 kali 100, 200, ribuan yang 1 kali 1000. Berarti nah, jadi tambahkan aja 1000 tambah 200 tambah 30 tambah 4, maka nilainya adalah 1234. Oke, kemudian yang ini biner. Ini yang biner tadi, notasi bilangan biner. Jadi biner basisnya kan 2 nih ya. 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini harus kita ingat juga nih ya, nilai-nilai berapa 2 pangkat 1 itu sampai 2 pangkat 7 itu. Nah, ini nanti akan memudahkan kita untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal atau desimal ke biner. Nah, ini contoh positional value-nya, posisi nilainya. Misalnya ada bilangan biner 11000000. Nah, jadi seperti apa mengkalkulasinya sehingga dia bisa kita dapatkan nilai desimal? Maka ya kita bisa lihat dalam tabel ini. Jadi kalau yang satu itu kita kalikan dengan positional value yang nilai pangkatnya itu ya. Misalnya kalau di sini posisinya adalah, nah yang ini 2 pangkat 7 ini kan 1/8. Nah, berarti 1 ke 1/8, nah nilainya 1/8. Kemudian yang ini 1 kali 64 ya, yang posisi yang di blok ini 1 kali 64, 64. Karena ini semuanya 0, maka dia nilainya kan 0 ya. Nah, tinggal kita tambahkan ini tambah ini, maka nilainya 192. Nah, itu yang sistem notasinya ya di biner, yang tadi desimal. Oke, kalau kita misalnya ibaratnya mengkonvert biner ke desimal, nah, jadi misalnya nilai binernya nih 11000 ya, dan seterusnya 10101 000, lalu 0000111 0001010. Nah, dikonvert ke desimal. Jadi bisa dibuat dalam tabel seperti ini. Yang pertama nilai yang ini dia 110 semuanya. Nah, tinggal dikalikan kan. Ini 1 kali 28, 108, 1 kali 64. Nah, ini jadi 108 tambah 64 ini hasilnya. Kemudian yang ini blok ini ya 1010 1 01000. Nah, tinggal dikalikan yang angka 1 ini tergantung posisinya. Ini saya kali 108, kalau ini 0 ya. Nah, 0 kali 64. Nah, berikutnya ini 1 kali 32, ini juga 0. Ini kali 1 kali 8, ini 0 ya, 0 semua, berarti 128 tambah 32 tambah 8 nilainya 168. Nah, begitu juga yang ini ya, yang 001011. Ini dia. Nah, ini ya. Berarti 1 kali 8 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 1. Berarti 8 tambah 2 tambah 1 nilainya 11. Kemudian yang terakhir yang ini.
00001010, berarti yang ini. 1 kali 8 tambah 1 kali 2, ya. Berarti 8 tambah 2 10. Nah, jadi itu mudahnya kita mengkonversi bilangan biner ke desimal. Nah, bagaimana desimal ke biner? Nah, jadi ini ada caranya ya untuk posisi nilai posisi biner ya. Nah, dia nanti bisa dia buat tabel ya. Di tabel ini nanti berguna untuk mengkonversi sebuah decimal IP address ke biner. Nah, misalnya untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner itu, yang pertama caranya nanti, jadi mulai dari bilangan posisi sisual 8 yang ini ya, itu kan the most significant bit kan, bit yang paling tinggi nilainya di sini ya, yang the most significant bitnya, kemudian nanti dibandingkan gitu kan, apakah nilai desimal itu equal ya, sama atau lebih besar dari sisual 8. Nah, jadi nilai yang desimal yang mau diubah nanti itu apakah dia lebih besar atau sama dengan sisual 8. Nah, itu pertanyaan pertamanya. Kemudian jika tidak lebih besar sisual 8, maka tulis nanti atau record biner 0 di tabel 128 ini, di posisi ini. Nah, kemudian selanjutnya pindah ke 64. Nah, begitu juga dibandingkan ya, apakah dia lebih besar atau sama dengan posisi dari bitnya ini gitu. Nah, kemudian if yes, jadi jika seandainya bilangan itu lebih besar, maka dituliskan angka 1 ya di dalam kolom sisual 8 ini. Nah, kemudian kalau dia memang lebih besar atau sama, maka subtract. Jadi subtract itu dikurangi kan dari decimal number tadi, dan kemudian berpindah ke 64, posisi 64 ini. Nah, ulangi stepnya ya sampai one positional value, sampai posisi di sini. Oke, ini contohnya gini. Jadi misalnya mengkonversi bilangan 168 ke biner, maka caranya adalah bisa kita buat dengan logika seperti tadi ya. Jadi misalnya apakah 168 itu lebih besar dari 128 atau sama gitu, ternyata 168 lebih besar, berarti yes ya, maka ya, inputkan biner 1 di posisi 128, maka di sini inputkan 1 karena 168 lebih besar dari 128. Lalu setelah karena dia nilainya 1, maka subtract, kurangi ya, 168 kurang 128, nilainya 40. Nah, kemudian 40 inilah kemudian yang akan kita bandingkan berikutnya. Nah, pindah ke positional value berikutnya yang 64. Nah, apakah 40 lebih besar dari 64 atau equal? Ternyata tidak ya, tidak lebih besar dia, berarti 0, maka ditulis atau record nilai 0. Nah, oke. Nah, record nilai 0, kemudian move on, pindah ke positional value berikutnya, posisi berikutnya ke sini. Nah, baru dibandingkan, berarti di positional value 32 tidak apa-apa 40 lebih besar dari 32 ya. Nah, jawabannya ya, berarti masukkan nilai 1, kemudian subtract dia dikurangi ya. 40 kurang 32 nilainya 8. Nah, maka 8 inilah yang dibandingkan ke positional value berikutnya. Ke sini dibandingkan 8. Apakah 8 lebih besar dari 16? Tidak, no. Berarti masukkan nilai 0. Nah, baru move, pindah berikutnya. Nah, dan apakah 8 lebih besar atau sama ya? Ternyata dia equal. Berarti equal bisa nilai, masukkan nilai 1, kemudian disubtract, kurangi 8 kurang 8 sama dengan 0. Nah, berarti kalau 0 tidak ada lagi bilangannya kan? Nah, berarti di sini yang tadi 81 berikutnya adalah posisinya nilainya adalah 0 ya. Nah, jadi itu cara untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner ya, dibandingkan. Nah, kemudian IP address, jadi router kemudian komputer ya, itu mengerti dengan biner.
Sementara human work ya, jadi manusia itu bekerja dalam desimal. Nah, jadi ini penting ya untuk kita mengerti ibaratnya dua sistem bilangan ini dan bagaimana mereka bekerja dalam jaringan ya. Nah, itu. Oke, kemudian hexadecimal number. Jadi ini yang sistem bilangan hexadecimal ini. Jadi untuk mengerti tentang IP address versi 6, yang tadi versi 4, sekarang versi 6. Maka kita harus bisa mengkonvert hexa ke desimal dan sebaliknya, ya, mengkonversi hexa ke desimal ataupun desimal ke hexa. Nah, hexadecimal itu dia basisnya adalah 16 numbering system, basis bilangan 16, menggunakan digit 0 sampai 9, kemudian juga angka angka A sampai F. Nah, it is easy to express. Jadi mudah untuk mengekspresikan sebuah nilai ya sebagai sinyal hexadecimal digit. Nah, kemudian sebagai 4 binary digit. Jadi kita lihat nanti hexadecimal itu dia menggunakan untuk merepresentasikan alamat IP versi 6 dan juga MAC address ya. Nah, itu yang hexa. Jadi misalnya desimalnya 0, ini binernya, nah hexanya ini ya. Sampai 9 sama, cuma kalau yang 10 ini nilainya A. Ya, 11 B sampai F ya. Nah, ini hexadecimal. Kemudian hexadecimal ini ya. Nah, dia kan untuk pengalamatan IP address versi 6. Jadi, IP address versi 6 itu terdiri dari 128 bit lengthnya, panjangnya. Kalau yang versi 4 tadi kan 32 bit. Nah, ini 128 bit. Kemudian setiap bit itu diwakili ya dengan sebuah single hexadecimal digit. Nah, jadi single hexadecimal digit. Nah, ini 4 bit. Setiap 4 bit ini itu mewakili maksudnya setiap 4 bit itu diwakili oleh single. Jadi satu angka hexa ini dia mewakili 4 bit ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ini yang membuat IP address versi 6 itu totalnya adalah 32 hexadecimal values. Jadi nilainya hexanya adalah 32 ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini 32 hexadecimal ya. 4 hexadecimal digit sama dengan 16 binary digits. Jadi yang 4 ini, 4 hexa ini angkanya, berarti dia sama dengan 16 digit binernya. Kemudian, misalnya gambar itu melihatkan ya, metode menulis IP versi 6 dengan maksudnya setiap X itu dia mewakili 4 hexadecimal values. Jadi satu X ini itu mewakili 4 bilangan hexadecimal ya. Kemudian untuk setiap 4 hexadecimal karakter itu digrupkan ya, dan itu disebut dengan istilahnya hexstat. Nah, ini hexstat ya, satu ini hexstat gitu. Oke, nah jadi nanti mahasiswa sekalian bisa melihat video konversi antara hexa dan desimal ya di video di akun yang akan masing-masing. Ini bahasanya tentang karakteristik hexa, kemudian konvert hexa ke desimal dan desimal ke hexa. Nah, ini contoh juga kalau kita pelajari di sini desimal hexa ya konversinya. Jadi ini adalah stepnya kita mengkonversi desimal ke hexa. Yang pertama, convert bilangan desimal itu ke bit ya, string binary bit yang 8 bit nih. Nah, dikonvert dulu ya dari desimal ke biner ya. Kemudian bagi binary string itu dalam 4 ya. 4 grup, 4 apa maksudnya 4 string gitu dari rightmost position, dari posisi yang paling kanannya. Posisi yang paling tinggi juga maksudnya ya. Kemudian compare untuk kemudian dikonversi 4 binary number ini, 4 bilangan biner ini ke dalam equivalent hexadecimal digit. Nah, ini kita lihat contohnya biar mudah. Jadi misalnya
mengkonversi 168 ya. Ini desimal, konversi ke heksa gitu. Dia ada 3 stepnya berarti. Jadi di sini 168 ini binernya adalah nih 10101000 ya. Nah, ini binernya. Biner dari desimal 168. Maka untuk mengkonversinya ke dalam heksa ini digrupkan. Nah, jadi buat 2 grup ya, bagi jadi 4 digit, 4 binaris digit. Nah, jadi yang ini bagi 2. Nah, gitulah kira-kira. Jadi dia 10 dan 1000. Maka inilah kemudian yang di-convert lagi ke heksa. Jadi misalnya 1010 itu berarti heksanya adalah A dan 1000 itu heksanya adalah 8. Maka 168 itu heksanya adalah A8. Ya. Jadi 1010 ini, jadi kalau kita lihat 1010 gitu kan. Nah, berarti di sini kan dia ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, dan yang ini 2 pangkat 4. Nah, berarti ini yang ada nilai kan berarti ini. Nah, ini ya. Berarti ini sorry, dari 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sorry, 2, nah 2 pangkat 3. Nah, jadi ini berarti ini adalah yang 1 ya. 2 pangkat 1 kan adalah nilainya 2 pangkat 1 sama dengan 2 gitu kan. Nah, maka di sini ya nilainya 2 yang ini ya. Ini 0 gitu. Kemudian juga 0. Yang ini adalah 2 pangkat 3 tadi ini ya. 2 pangkat 3 berarti ini 8. Jadi 8 tambah 2 kan 10. Makanya ini adalah kalau dalam heksa kan 10 itu sama dengan A ya. Nah, jadi kira-kira gitu. Kalau yang 1000 nih ya 8 dia kan. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini 1000 itu ya dia 8 ini. Angka yang ini aja. Makanya A8 ya. Itu heksanya yang dari 168 ini. Kemudian bagaimana mengkonversi heksa ke desimal? Nah, heksadesimal ke desimal. Jadi convert dulu heksadesimal ke dalam 4 bit binary string. Nah, jadi dalam 4 bit binary string ya. Heksanya itu dikonvert ke 4 bit binary string. Kemudian buat 8 bit binary grouping, digrupkan dalam 8 bit binar. Kemudian mulai dari rightmost position ya. Lalu convert setiap 8 bit binary grouping ke dalam equivalent decimal digit. Nah, contohnya nih, kita lihat. Misalnya D2 convert ke desimal. Nah, ini prosesnya. Berarti D2 ini dulu di convert ke 4 buat dalam 4 bit binary string. Jadi D2. Berarti D2 ini binernya yang D2 adalah ini D1101, sedangkan yang yang ini yang D maksudnya, yang D ini yang 2 ya. Nah, nanti cek lagi tabel yang konversi itu ya, yang untuk memudahkannya. Jadi kalau 1 1 0 1 ini berarti kan ini 2 pangkat 0, berarti ini nilainya 1 kan. Nah, ini 2 pangkat 1 karena ada 0, ini 0. Lalu ini 2 pangkat 2, berarti nilainya 4. Ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka nilai ini sama dengan kan 13. 13 itu adalah D. Nah, itu maksudnya ya. Satu 01. Kemudian kalau yang ini 0 0
1, 0. Berarti ini adalah 2 kan? Jadi ini. Yang ini dia. Nah, kemudian berikutnya yang ini 1101 dan 01 ini dia digroupingkan ya, digrupkan jadi 8 bit grouping dia ya. Nah, kemudian ini yang sudah digrupkan ini itu adalah ekuivalen ke 210 desimal. Sehingga desimalnya adalah 210. Nah, jadi ini bisa kita cari dari mana ya? Dari 2. Ini kan yang ibaratnya yang ada nilainya 2 pangkat 2 ya kan, 2 pangkat 1 sorry, ini 2 pangkat 1 nih, kemudian ini 0, 1, 2, 3, 4, ini 2 pangkat 4 ya, 5, ini 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 7. Nah, nilai itulah yang kita tambahkan ya, berarti ini 2 ya, 2 pangkat 1 2, lalu 2 pangkat 4 16, kemudian 2 pangkat 6 itu adalah 64, lalu 2 pangkat 7 adalah 128. Nah, ini kalau ditambahkan 128 tambah 64. Nah, ini kan nilainya 12, 1, ini 192. 192 tambah 16, 192 tambah 16, ini 8, kemudian ini 10, 208 tambah 2, berarti 210 ya. Nah, tambah 2 sama dengan 210. Nah, makanya ini adalah desimalnya 210 ya. Oke, nah itu yang modul tentang sistem bilangan ya. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.